Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 4 dan 5, malam hari ini mau menjelaskan pada kalian tentang penggunaan buku agenda Ramadan ini yang akan digunakan untuk kegiatan Ramadan tahun ini, ya. Yang pertama adalah di halaman 10 itu ada laporan pelaksanaan puasa. Nah, kalian silahkan dari tanggal 1 Ramadan ya sampai tanggal 30 kamu tuliskan tanggal, kemudian hari ya, kemudian ya atau tidak, kemudian keterangan apabila tidak berpuasa. Kalau misalnya kalian berpuasa, tentunya keterangan ini tidak diisi. Kemudian yang paling penting di sini adalah para orang tua harus diisi setiap hari, ya. Jadi jangan sampai para orang tuanya itu kamu kumpulkan setelah 1 bulan, setelah 1 minggu baru kamu tanda tangani. Jadi setiap hari, boleh oleh ayah atau ibu kalian. Nah, kemudian nanti silahkan rekapitulasi pelaksanaan puasanya kalian isi nanti di akhir Ramadan ya. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan tentang laporan pelaksanaan sholat tarawih dan witir di halaman 12 ya. Nah, di halaman ini kamu juga sama. Silahkan kamu tuliskan ya, 1 Ramadan itu jatuhnya tanggal berapa, tuliskan harinya. Kemudian kamu jika melaksanakan sholat tarawih dan witir kamu tulis ya, dan jika tidak tulis tidak. Kemudian ini keterangannya keliru nih, harusnya alasan tidak sholat ya. Jadi kalau kamu tidak sholat tarawih dan witir alasannya kenapa? Kemudian sama di sini juga para orang tua silahkan diisi setiap hari. Nah, ini mungkin yang paling penting dan yang harus kalian dengarkan dengan baik. Tolong simak penjelasan Pak Alam untuk laporan mengikuti kultum tarawih. Di halaman 13 ya, di halaman 13 yang halaman yang ini ya, halaman yang ini nih ya. Kalian di situ tanggalnya tentunya tanggal 1 Ramadan, harinya hari apa. Ya, kemudian kamu tuliskan penceramahnya siapa, kemudian judul ceramahnya apa, kemudian parapnya cukup orang tua ya. Karena pandemi seperti ini, Pak Alam yakin kita masih riskan untuk bersentuhan dengan orang-orang lain yang kita belum tahu mereka sehat atau tidak. Nah, untuk kultum tarawih ini tentunya tidak semua masjid, tidak semua mushola mengadakan. Bagi yang mengadakan, silahkan ambil materi yang dari situ, ya, dari penceramah kultum tersebut, ya, materinya apa. Nama penceramahnya kamu tulis, kemudian parapnya boleh orang tua. Nah, bagi anak-anak yang di musolahnya atau di masjidnya tidak ada kultum atau tidak ada ceramah, maka bisa kalian mengikuti kajian Islam yang biasanya di bulan suci Ramadan banyak ya, dari mulai tarawih, kemudian menjelang subuh, kemudian kultum menjelang sholat maghrib, nah itu banyak. Silahkan kamu ikuti salah satunya ya, silahkan kalian ikuti salah satunya ya. Bisa kalian ngikuti yang pagi, kemudian atau yang subuh, atau yang ketika menjelang sahur juga suka ada kajiannya di situ. Poinnya adalah kamu harus mengikuti satu kajian dalam 1 hari kalau memang di masjidnya tidak ada kultum. Pak, gimana kalau anak-anak yang di rumahnya ada kultum, di masjid ada kultum, tapi saya mau ngikutinnya di televisi? Boleh, silahkan. Pokoknya kamu tinggal pilih salah satu dari opsi-opsi tersebut, ya. Nah, kalaupun nanti misalnya kalian dalam perjalanan tidak bisa menyaksikan televisi dan lain sebagainya, kultumnya materinya gimana? Buka channel YouTube. Buka salah satu kajian, kamu ikuti siapa penceramahnya, judulnya apa. Nah, kemudian untuk pengisian laporan kultum tarawih ini tidak cukup di halaman 13 dan 14 saja.
ya, yang hanya menuliskan tentang hari, tanggal, penceramah, judul penceramah. Ya. Intisari atau poin-poin pentingnya pun harus kamu tulis. Meskipun hanya ada 3-4 sampai kalimat. Nah, tulisnya di mana Pak Alam? Kamu tulisnya di halaman 27, yaitu di catatan bulan Ramadan. Ya, Pak Alam kasih lihat yang ini nih. Ya, di halaman terakhir ada catatan bulan Ramadan. Ya, di sini kamu tulis setiap satu kajian, satu kultum, silahkan tulis cukup 3 baris saja, jangan banyak-banyak, karena ini untuk 1 bulan. Ya, Pak Alam sudah hitung ini ada berapa lembar nih untuk catatan bulan Ramadan? Ada 1, 2, 3, ada 4 dikali 2 karena memang 2 lembar, ini ada 8. Jadi kamu cukupkan tulis 1, 2 sampai 3 baris lah. Ya. Intisarinya apa? Kamu tuliskan. Tulis saja nomor 1. Nah, itu berarti Ramadan tanggal 1, hari pertama. Kemudian nomor 2, ya. Jadi tidak usah tulis tanggalnya. Tanggalnya cukup di catatan depan. Ya, jadi nanti akan Pak Alam lihat ketika bukunya nanti dikumpulkan, di catatan bulan Ramadannya harusnya semuanya ada intisarinya atau rangkumannya. Ya. Ya, kamu sudah terbiasa membuat peta konsep. Pak Alam yakin kamu tidak kesulitan harusnya untuk mencari poin-poin penting dari satu ceramah atau satu kajian atau satu kultum lah ya. Oke. Kemudian di halaman 15 itu ada laporan sholat Jumat, dan ini khusus untuk laki-laki. Ya, tanggalnya tanggal berapa? Ini laporan sholat Jumat selama bulan suci Ramadan. Ya, hari Jumat pertama jatuhnya tanggal berapa? Ya, minggunya tentunya minggu pertama. Khotibnya siapa yang ceramah? Judul materi khutbahnya apa? Parabnya lagi-lagi cukup orang tua. Ya, boleh ayah, boleh ibu. Kemudian atau boleh kakak, nggak apa-apa ya, tapi kakaknya yang dewasa ya, yang udah besar lah. Usahakan sih ayah ibu dulu lah. Kemudian untuk tadarus atau qiraatul Quran, ini juga Pak Alam harapkan setiap anak usahakan wajib untuk membaca Al-Quran setiap hari di bulan suci Ramadan, meskipun itu hanya 1-2 ayat ya, meskipun itu hanya 1-2 ayat. Bagi yang sedang dapat boleh bacanya menggunakan yang ada di handphone atau yang di yang ada terjemahannya lah ya. Ya. Itu tulis tanggalnya berapa, kemudian juz berapa yang kamu tulis, kemudian tuliskan surah dan ayat, lagi-lagi para orang tua. Itu di halaman 15 dan 16. Kemudian di halaman 17 ada kolom tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini di beberapa masjid itu suka mengadakan acara malam nuzulul Quran. Biasanya ada yang ceramah. Nah, itu jatuhnya hari apa? Kemudian kamu mengikutinya di mana? Misalnya kamu mengikutinya di masjid, penceramahnya siapa, judul ceramahnya apa, uraian singkat ya, materi yang disampaikan apa, tulis di situ. Maka sebaiknya saran Pak Alam biar tidak lupa ketika kamu sholat tarawih, bukunya dibawa, jadi langsung ditulis di situ. Nah, kemudian kalau ada yang tidak ada masjid yang mengadakan malam nuzulul Quran, ya mungkin masjid saya nggak ngadain Pak, silahkan kamu mengikuti ya acara malam nuzulul Quran yang biasanya diadakan di Istana Negara di televisi. Ya, kalau kamu terlewat, ya misalnya Pak kan saya sholat tarawih, saya tidak tahu, atau mungkin udah malam saya tidur. Nah, kamu browsing di internet, ya peringatan malam nuzulul Quran Ramadan 1442, ya. Jadi kamu carinya peringatan malam nuzulul Quran yang tahun ini usahakan. Jadi biasanya sekarang televisi kalau sudah menayangkan sebuah acara biasanya langsung diupload di YouTube ya setelah siarannya. Ya, jadi besoknya kamu cari tuh, ya.
tentang nuzulul Quran ya. Nah, kemudian yang Palam sampai yang mesti kamu laporkan juga ke Palam adalah tentang pembayaran zakat fitrah. Ya, untuk pembayaran zakat fitrah itu nanti Palam siapkan kolomnya di GCR, mungkin jadi GCR, tidak usah dikirim ke Palam. Nah, kalau orang tua kalian itu kan kalau membayar zakat fitrah itu pasti akan mendapatkan kwitansinya ya, dari masjid atau dari lembaga yang menerima pembayaran zakat. Ya, bilang sama orang tua kalian, ya, kwitansinya jangan dihilangkan. Kamu foto dulu, kemudian kamu kirimkan nanti di GCR yang nanti Palam sudah siapkan ruangnya untuk kalian mengirim foto itu. Ini untuk apa? Biar kalian betul-betul memahami betul dan mengikuti betul proses zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini. Oh, begini caranya ya. Oh, ternyata kwitansinya seperti ini. Oh, ini jumlahnya begini ya. Nah, kwitansi di zakat fitrah itu berbeda-beda setiap masjid ya. Ada yang pilihan berasnya, ada yang kwitansi biasa. Nanti silahkan kalian pahami, dan sebagai anak yang pinter, sebelum menerima foto itu dan mengirimkan ke Palam, kamu tanya-tanya dulu apa yang sekiranya kamu tidak paham ke orang tua. Ini maksudnya apa? Jadi bukan hanya sekedar mengirimkan foto, tapi kamu betul-betul paham tentang isi dari tanda bukti tersebut. Kemudian di halaman 22 itu laporan khutbah Idul Fitri. Hari, tanggal, tempat penceramah, judul penceramah, dan uraian singkat. Ya. Nah, untuk rekap nilai kegiatan siswa ini yang mengisi Palam, ya, yang mengisi Palam. Orang tua kalian hanya memparaf atau menandatangan saja di awal. Nanti yang menilai adalah Palam. Nah, kemudian di halaman 26 ada lembar saran orang tua, dan ini harus kalian berikan kepada orang tua buku ini, dan orang tua kalian harus mengisi kolom ini ya. Nanti Palam bisa melihat apa evaluasi dari orang tua kalian terhadap kegiatan Ramadan kalian. Palam pikir itu yang bisa Palam sampaikan ya. Palam mohon maaf ini diposting di YouTube karena Palam membuat video dari tadi lebih dari 3-4 menit ya, bahkan 5 menit untuk penjelasan ini, sehingga kalau dikirim ke WA juga akan membutuhkan proses yang lama, dan kalian juga nanti untuk bisa melihatnya akan lama proses downloadnya ya. Kalau sekiranya ada yang kurang paham, nanti bisa silahkan kalian tanya di grup WhatsApp ya. Itu yang bisa Palam sampaikan ya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Kalian harus menjadi anak-anak yang sukacita dan bahagia memasuki bulan Ramadan ini, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan ya, sebagai bagian dari proses latihan kita untuk menjadi lebih baik lagi di bulan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.